Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini. Dan seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Berulang kali saya katakan dan selalu saya ingatkan bahwa kita harus terus berusaha semakin dekat pada Sang Maha Pencipta. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita akan mulai membaca peruntungan bintang Anda satu persatu. Tapi seperti biasa saya jelaskan, akan diambil 5 kartu setiap bintangnya, dan 5 kartu itu terdiri dari kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan secara general. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu videonya, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private bisa kontak tim saya dengan menanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya, dan kalau Anda sudah kirim bukti transfer akan dapat jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita mulai untuk melihat peruntungan bintang Anda satu persatu. Scorpio, siap, kita ambil 5 kartu untuk melihat peruntungan bintang Anda minggu ini. Ini kehidupan, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, kesehatan. Oke. Untuk Scorpio kita lihat untungannya. King of Swords untuk kehidupan, Raja Pedang, elemen angin berkaitan dengan kekuatan pikiran. Seminggu ini Anda pakai strategi supaya apa yang jadi target, apa yang ingin dicapai bisa terwujud. Mempersiapkan segala sesuatu supaya yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar. Anda kerahkan semua kemampuan Anda, pengalaman ya, yang pasti dengan persiapan, kemudian pengetahuan, kerjasama yang baik, memanage dengan baik, mengatur dengan baik. Dan Anda tahu strategi yang tepat sasaran itu biasanya menghemat tenaga, modal gitu ya. Waktu juga bisa membuat orang percaya bahwa Anda memang komit kalau mengerjakan sesuatu tuh on time, selesainya, nggak berlarut-larut. Dan kalaupun sekarang Anda dalam posisi sedang ikhtiar, ya Anda ingin memaksimalkan waktu yang ada supaya usaha Anda tidak sia-sia. Tidak semua yang dianggap orang lain mudah, tapi untuk Anda jalani ternyata nggak mudah gitu ya. Jadi Anda perlu ekstra kerja keras untuk mencapai target yang ingin diselesaikan di minggu ini. Dan Anda tahu semua harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang lain bisa leha-leha, santai-santai, buat Anda ini kayak orang dikejar target, jadi nggak ada yang namanya main-main. Sekarang semua disisir, disusur ya. Bagaimana caranya supaya mempermudah langkah Anda dalam penuntasan dari apa yang ingin Anda lakukan seminggu ini. Gak mau ada yang sia-sia, gak ada yang pakai nanti-nanti. Pokoknya lakukan selama kita bisa, selama kita mampu, untuk membuktikan bahwa Anda komit. Anda tuh kalau sudah diberikan penugasan, diberikan kepercayaan, akan dibuktikan bahwa Anda mampu, Anda bisa, Anda menuntaskannya dengan baik. Buat yang sekarang masih dalam keadaan bingung, pusing, pikiran banyak sampai mumet gitu ya, coba ditenangkan, bangkitkan spirit Anda,
dulu Anda termasuk orang yang selalu optimis, jangan biarkan diri Anda sekarang malah jadi pesimis ya. Yakinlah dalam seminggu ini banyak hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan, dikerjakan, dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Berikutnya, keuangan untuk Scorpio. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Roda itu berputar. Ada banyak hal yang mempengaruhi masalah finansial Anda. Mungkin ada sesuatu yang menjadi tanggungan, yang menjadi pikiran, pemenuhan kebutuhan, urusan-urusan yang gak ada selesai-selesainya. Nah, situasi yang up and down yang berkaitan dengan masalah keuangan harus membuat Anda jangan terpancing keinginan-keinginan yang malah bikin salah perhitungan. Harus memikirkan pakai skala prioritas mana yang harus dipenuhi, mana yang harus dibantu, mana yang harus dibahas, supaya tidak ada yang salah persepsi gitu. Karena ini masalah pembiayaan, masalah komitmen gitu. Jadi kalau Anda ada cicilan, selesaikan. Kalaupun masih terkendala, sampaikan apa yang menjadi kendala supaya sama-sama menemukan jawaban atau jalan keluar, biar satu-satu bisa terurai. Nah, situasi yang up and down juga jangan sampai Anda terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan yang malah bisa mengacaukan kestabilan masalah keuangan. Kalau saat ini Anda cukupnya 5 misalnya, ya jangan paksakan jadi 7 karena nanti yang 2 itu jadi problem. Yakinlah bahwa Anda sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk seminggu ini yang bisa memenuhi apa yang disebut sebagai kebutuhan prioritas, kebutuhan yang paling utama, sehingga tidak menimbulkan problem yang lebih besar lagi yang berkaitan dengan masalah keuangan ya. Kalau ada peluang untuk bisa mengerjakan sesuatu yang bisa dibilang side job, kenapa tidak ya. Oke, dan ini asmara berpasangan. Simbolnya 2 pedang. 2 of Swords. Pedang elemen angin berkaitan dengan pikiran. Bisa jadi sekarang Anda lagi diam-diam pikiran. Pasangan saya tuh kenapa sih? Gimana sih? Jangan-jangan dia ada sesuatu. Jangan-jangan dia nggak setia. Dan Anda kayak lagi memproteksi diri untuk tidak terluka lebih dalam, untuk tidak cemburu lebih parah lagi gitu ya. Ya, lebih baik diperbaiki komunikasinya untuk membangun hubungan yang saling percaya. Kalau Anda dipengaruhi pikiran-pikiran negatif, kedepannya makin kacau balau, makin susah ya. Kalau Anda berniat membuat satu hubungan yang mesra, yang damai, yang bahagia, tapi kalau kondisinya seperti ini, Anda lebih percaya suara burung, kabar burung, gosip, rumor. Nah, alangkah baiknya kalau lebih sering komunikasi dengan orang yang Anda sayangi, Anda bisa dengar langsung dari orangnya. Kan Anda bisa melihat dengan intuisi ya, dengan penglihatan, dengan rasa, dengan feeling gitu ya. Anda bisa tahu apakah dia berbohong atau enggak gitu. Jadi kalau ada masalah, padahal masalahnya nggak seberapa berat atau nggak parah, hanya karena persepsi atau karena suuzon kita, ya lebih baik saling memaafkan. Atau kalau nggak ada masalah tapi kita drama aja gitu ya, nanti pasangan bete. Coba deh, kalau perasaan itu kan ringkih ya. Jadi ada baiknya Anda dengan pasangan tuh justru berusaha saling mengcover, saling membackup, bukan saling menekan atau saling mengintimidasi. Pasangan tuh kan saling mencintai. Kalau saling mengintimidasi itu namanya musuh ya. Buat apa? Kalau sudah yakin bisa membangun kehidupan bersama dia, susah senang bareng, ya harusnya bisa menerima kekurangan dia ya, kelebihan apalagi. Tapi kalau Anda sendiri terus saja mendonder dia dengan segala hal yang negatif, yang ada akhirnya perang dingin, gak enak kan? Nah, kalau situasinya baik-baik saja, jangan ciptakan persoalan atau situasi-situasi yang bikin pasangan bete ya. Oke, berikutnya asmara lajang. Ini kenapa mental? Asmara lajangnya Scorpio, The Chariot, kereta perang.
wah, ada singa putih dan hitam yang dikendalikan oleh sang panglima. Di belakangnya ada istana. Anda diam-diam sedang berusaha mengendalikan perasaan Anda yang sedang tidak yakin, siap membangun satu hubungan, tapi sendiri pun gak sanggup gitu ya. Ya, kalau memang ingin mencoba melakukan PDKT atau membuka hati, sebaiknya gemuruh atau kegalauan atau kerisauan yang ada di hati itu Anda redam. Karena kalau Anda sendiri galau risau, nanti pendekatannya pun jadi gak enak. Nanti dia malah menjadi posisi yang ditersangkakan. Jangan-jangan dia gak setia, jangan-jangan dia kayak pacar saya dulu, jangan-jangan dia orangnya gak peka, jangan-jangan dia cuma lihat kelebihan saya, kekurangan saya gak mau diterima. Nah, ketakutan seperti itu yang justru sebetulnya menghambat proses PDKT. Kalau masih belum siap, jangan buru-buru ya, deketin sebagai teman aja dulu sampai Anda merasa comfort, Anda merasa nyaman, yakin dia orang yang Anda cari selama ini. Ya udah, buka hati, dekati dengan niat yang tulus. Nah, buat yang memilih tetap sendiri, Anda tuh kayaknya menanggung beban tanggung jawab yang cukup besar, di mana simbol panglima ini Anda memang mikirnya tuh panjang banget. Cinta ntar dulu, saya bisa mengendalikan hidup saya, tapi sekarang yang lebih penting adalah masa depan saya. Nah, kalau itu menjadi prioritas Anda, fokus ya. Persiapkan segala sesuatu bagaimana Anda merancang masa depan untuk bisa sukses, untuk bisa mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan masalah keuangan keluarga, masalah pekerjaan atau bisnis Anda. Di situasi pandemik membuat Anda jadi moodnya itu up and down. Nah, kalau Anda bisa mengatasi ini satu persatu, insya Allah Anda pun bisa menjawab hal-hal yang berkaitan dengan masalah progres masa depan, progres karir, progres usaha atau bisnis. Jadi kendala yang ada Anda bisa kendalikan atau bisa diatasi tentunya dengan usaha keras ya. Oke, sekarang kartu yang berikutnya adalah kesehatan untuk Scorpio. King of Cups, Raja Piala. Rajanya duduk di singgasana, bawahnya ada penampangnya, tapi di bawahnya air. Untuk tidak tercebur atau tidak masuk ke dalam kubangan air itu, ya dia harus menjaga keseimbangan. Sama juga dengan kesehatan. Kalau nggak mau sakit, ya Anda harus jaga kestabilan emosi, harus menjaga ketenangan pikiran, tenaga juga nggak boleh diforsir, nggak boleh zolim pada tubuh. Menggunakan waktu dengan baik, istirahat yang cukup, pilih menu-menu sehat, makan yang sehat, kemudian pola pikir yang sehat pula, sehingga Anda tidak berada dalam hidup yang penuh tekanan. Kalau ini Anda lakukan, diterapkan, insya Allah keseimbangan tetap bisa dalam kendali ya. Kan ini kalau keseimbangannya miring sedikit aja, raja ini kecebur. Gambar Raja Piala ini menggambarkan kestabilan emosi, menjaga amanah, di mana tubuh ini adalah titipan Tuhan. Jangan sampai Anda menzolimi tubuh, kalau kecapean, sakit, repot sendiri, nggak mau kan? Iya. Jadi pastikan kegiatan juga tidak melebihi kemampuan tenaga atau pikiran Anda. Karena biasanya kalau terbeban tugas yang berlebihan, jatuhnya nanti stres. Kalau udah stres biasanya emosional, bikin masalah, akhirnya nambah stres, akhirnya tertekan, terus sakit, nggak mau kan? Nah, belajar. Jadi Raja Piala atau King of Cups ini orang yang justru bisa menjaga kestabilan emosinya, menjaga kestabilan kehidupannya untuk mengisi waktunya dengan baik sehingga tetap sehat lahir batin. Oke, buat Scorpio, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang seret, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa juga follow Instagram saya, informasinya banyak lah di Instagram. Coba aja di follow ya. Dan yang mau konsultasi private, bisa nanya apa aja, tapi memang berbayar ya. Jadi nggak ada tuh yang kalau yang free sekarang, tapi kalau yang konsultasi private itu berbayar.
Anda bisa kontak tim saya di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, apa rekening banknya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya. Nanti kirim bukti transfer, Anda akan dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaan Scorpio. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.